Wahyu 22 ayat 12. Perhatikanlah ini, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Jangan sekali-kali menyakiti warga masyarakat Indonesia. Semua saya sudah tahu gerakan kalian. Hati-hati. Jadi pondok pesantren itu sudah banyak yang kedoktrin. Kenapa? Biar tidak mengenal ulamanya, tidak mengenal Pancasilanya, merah putih NKRI. Karena pondoknya tidak ada bendera merah putih. Di ulama, di TNI dan Polri pasti ada intelijennya. Masa di ulama tidak ada intelijennya? Gufron ini paling depan. Ya, hati-hati. Jangan menghina, mengkhianati Pancasila, merah putih NKRI. Kemana saja, biarpun mereka ngedokin ke pondok pesantren karena mereka dibayar, unik tidak dibayar, lillahi ta'ala, serang sampai ke akar-akarnya. Disebut anak bangsa dari TK sampai universitas, itu menjaga masa depan Indonesia. Makanya nggak ada yang berani bedah kitab yang menjelaskan yang asli. Akhirnya jadi begini. Pada kemana ulama? Kok diam? Indonesia mau hancur. Diam, nggak kasihanlah para pahlawan, para alim ulama, tokoh-tokoh budaya, lintas agama, dan Bhinneka Tunggal Ika dikemanakan? Sadar sekarang. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Horas, selamat siang. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang menyampaikan rasa duka prihatin atas peristiwa adanya pembacokan mahasiswa Katolik Unpam pada saat melaksanakan doa Rosario. Ini sangat membuat kita menundukkan kepala karena kita tahu mahasiswa mereka adalah tunas bangsa dan pada saat itu mereka sedang melaksanakan doa di rumah, namun tiba-tiba datang yang diduga oleh provokator seorang ketua RT dan meminta para mahasiswa tersebut untuk memberhentikan doa Rosario dan melakukan ibadah di gereja. Sedih, prihatin, ini terjadi di saat kita sering mendengung-dengungkan persatuan, kesatuan yang harus kita jaga, toleransi dalam kerangka NKRI. Namun adanya sekelompok warga di daerah Tangerang Selatan yang pada hari Minggu melakukan penganiayaan tersebut jelas membuat sedih dan luka yang dalam, terutama bagi kami yang tahu bahwa dengan melakukan doa Rosario mereka sedang menjalankan satu ibadah yang kiranya wajib kita menghormati ataupun menghargai. Nah, puji syukur juga akibat terjadinya peristiwa tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam
kasus penganiayaan mahasiswa UNPAM Universitas Pamulang yang pada saat itu mereka sedang melakukan doa rosario, dan puji syukur 4 tersangka itu telah ditetapkan tersangka dengan dikenakan ataupun dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 2 tahun 1951, dan itu jelas hukumannya 10 tahun, dan juga ada pasal 170 KUHP karena ada terkait pengeroyokan, dan itu hukuman maksimalnya 5 tahun 6 bulan. Dan polisi juga memberikan atau memasang pasal 351 KUHP ayat 1 terkait penganiayaan, di mana ancamannya 2 tahun 8 bulan, dan juga ada pasal 335 KUHP ayat 1 terkait pemaksaan serta pengancaman, dan itu ancamannya 1 tahun penjara, ataupun pasal 55 KUHP ayat 1 sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana. Dan barang bukti telah disita dari oleh pihak kepolisian, ada berupa pisau, rekaman video, dan lain-lainnya. Dan kita aplaus kepada pihak kepolisian yang sangat cepat membuat ataupun melakukan penangkapan kepada para pelaku, dan kita akan kawal kasus ini agar para pelaku ini bisa mendapatkan efek jera dengan hukuman yang setimpal, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama dalam hal ini para pejabat ataupun para pemegang kebijakan di daerah, untuk dapat melindungi kaum minoritas, terutama kami dari kaum Nasrani ataupun kaum Katolik, pada saat kami melakukan ibadah baik di rumah ataupun di gereja. Ini kira-kira harus mendapatkan pengamanan agar tidak terulang ataupun tidak terjadi lagi apa yang menimpa adik-adik mahasiswa kami ataupun saudara kami mahasiswa Katolik UNPAM. Dan saya, Dr. Togas Tumorang, turut berduka, dan semoga para mahasiswa yang mengalami musibah tersebut diberikan kesabaran dan ketabahan. Demikian juga pihak keluarga, semoga diberi kesabaran, dan kita ikutin, kita kawal proses ini untuk semua para pelaku bisa dihukum maksimal. Demikian, saya Advokat Dr. Togas Tumorang turut ikut prihatin atas peristiwa pembacokan mahasiswa Katolik UNPAM pada saat doa rosario. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ada yang bertanya bahwa Bang, katanya di video VT lainnya udah berdamai tuh mahasiswa Pamulang UNPAM dengan si pelaku. Saya bilang tidak ada damai. Ya. Jadi saya udah tegaskan kepada mahasiswa UNPAM, ya jangan coba-coba damai, karena ini isu nasional agar menjadi pembelajaran bagi umat-umat beragama untuk saling menghargai. Karena ini momen untuk memberikan contoh atau edukasi kepada masyarakat yang belum tahu tentang keanekaragaman, tentang toleransi. Jadi kalau adik-adik UNPAM itu mencabut laporan polisi tanpa sepengetahuan saya sebagai kuasa hukum, itu sama dengan melempar kotoran ya ke muka kami yang sudah berjuang, khusus kami Indonesia Timur. Jadi ini merupakan bagian daripada edukasi, merupakan bagian daripada advice ya kepada masyarakat agar jangan melakukan kegiatan intoleran ya. Jadi semua orang boleh beribadah dimanapun ya, karena tidak ada aturan atau regulasi yang mengatakan bahwa hanya umat Islam yang boleh beribadah di rumah
Kalau agama lain tidak boleh, itu tidak ada undang-undangnya, tidak ada regulasi ya, tidak ada aturan yang mengatakan itu. Selama itu tidak ada, maka hukum itu belum ada. Gitu. Hukum untuk permasalahan itu belum ada. Jadi jangan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran ya. Jadi adik-adik mahasiswa beberapa kali dia diundang ya ke kantor kelurahan untuk, kalau kata menurut saya sih untuk dipaksa damai ya. Tapi saya marah kemarin. Jangan coba-coba mengintimidasi klien saya bilang. Karena klien saya sekarang dalam naungan hukum divisi hukum Persaudaraan Timuraya atau Petir. Kalau seandainya ini terjadi perdamaian, kasusnya tidak dilanjut, ini sama dengan mengorek lukanya masyarakat timur, Indonesia Timur ya. Jadi saya wanti-wanti kemarin pada pihak kepolisian, jangan sekali-sekali mencoba untuk mendamaikan tanpa persetujuan kami Indonesia Timur, karena kami sudah mulai dari awal, khususnya saya. Pertama kali saat anak-anak itu dikepung, sayalah yang mati-matian ke Polres untuk mendesak pihak Polres untuk menjemput mereka dan mengamankan mereka. Karena pihak Polsek tidak ada daya upaya pada saat itu, Polsek Cisauk belum ada daya upaya. Akhirnya datang bantuan dari Polres Tangsel. Setelah saya desak baru mereka bisa datang, dan bahkan si pelaku 2 orang itu sudah tertangkap. Nah, saya juga minta kepada pihak kepolisian Polres Tangsel 2 hari ya dari kemarin, dari tanggal kemarin sampai tanggal sekarang, besok terakhir harus tertangkap semua pelakunya. Kalau tidak saya akan turun lagi ke Polres Tangsel. Kan saya sudah bilang kemarin, ini Polres Tangsel harus sungguh-sungguh. Saya sudah bicara dengan Pak Ibnu sebagai Kapolres, harus bersungguh-sungguh dalam memproses ini. Kalau tidak, ini dianggap main-main lagi oleh orang-orang, dan akan terjadi lagi intimidasi berikutnya terhadap kaum minoritas. Ya, sekarang ini umat Katolik yang kena, besok umat mana lagi? Jadi tidak ada penyeimbang di antara umat beragama kalau seandainya penegak hukum tidak proaktif ya. Jadi saya minta untuk viti-viti yang berkembang liar tidak usah didengarkan dulu, karena saya yang tahu cerita dari awal ya. Saya yang mengawal ini terus sampai rapat kemarin dengan Kapolres. Terima kasih, kita berdoa saja semoga saja nanti ke depan kita bisa tetap menjaga toleransi, menjaga persaudaraan sesama antar umat bangsa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salut sebesar-besarnya kepada orang baik Farhan Rizky Ramadan, pemuda yang beragama muslim yang memiliki toleransi tinggi. Dia rela tubuhnya terkoyak oleh massa di Victor Pemulang Tangerang Selatan demi menyelamatkan para mahasiswa yang sedang beribadah doa rosario. Semoga cepat sembuh. Perusuh harus ditangkap. Betul sekali, perusuh itu memang harus ditangkap ya. Dan yang saya aneh dari mereka tuh begini ya, mereka tuh aneh. Mereka itu kan suka bawa-bawa Islam, suka teriak-teriak, tegakkan syariat Islam gitu ya. Tapi banyak syariat Islam yang mereka langgar. Anehnya tuh di situ gitu loh. Turun ke jalan, demo-demo, ya kan, bikin jalanan macet, sholat di tengah jalan. Emangnya itu bukan pelanggaran syariat? Itu pelanggaran syariat Islam loh. Jadi anehnya tuh di situ, mereka teriak-teriak, ya bawa-bawa Islam tapi Islamnya dilanggar. Aneh kan? Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian.